Mari kita mau sama-sama bawa hati kita, bawa hidup kita hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau bawa hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar. Sangat senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca satu ayat terlebih dahulu di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bahaya yang sebenarnya begitu dekat dan mengintai kita setiap saat itu tidak jauh-jauh, ya. Ternyata bahaya yang mengintai kita itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita mungkin bisa kita bayangkan seperti ruangan yang besar dan terbuka untuk berbagai hal. Pikiran akan menerima hal-hal yang masuk ke dalamnya dan kemudian akan mengikuti dengan perkataan atau tindakan. Bapak Ibu bisa membayangkan bila yang masuk di dalam pikiran kita itu adalah dosa atau hal-hal negatif. Kira-kira seperti apa perkataan dan perbuatan kita? Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata bahwa pikiran kita itu seperti medan perang. Artinya setiap saat kita berperang, menaklukkan pikiran-pikiran dosa ataupun hal-hal yang negatif yang menyerang kita dan menaklukkan pikiran kita untuk taat kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi bila seseorang itu mengabaikan dan terus membiarkan pikiran-pikiran negatif, bahkan dosa itu terus ada di dalam pikirannya? Sangat mungkin orang yang demikian akan menjadi pribadi yang angkuh, yang sombong, yang menganggap pendapat diri sendiri adalah yang paling benar dan yang lain salah. Orang yang terus hidup dengan pikiran yang salah akan terus memperkatakan dan melakukan hal-hal yang negatif. Tanpa disadari akan semakin melenceng atau menjauh dari Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan orang yang demikian seperti orang yang sedang membangun kubu atau benteng di dalam pikirannya. Tentu saja jika sudah menjadi benteng itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dirobohkan. Maka jangan kaget bila ada orang yang sulit sekali untuk dinasehati. Bahkan mereka menolak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sebab yang ada di dalam pikirannya sudah terbangun benteng. Bagi mereka yang sudah punya benteng keangkuhan di dalam pikirannya, akibat yang paling berbahaya adalah terhambat dalam pengenalan akan Tuhan. Bukankah hari-hari ini begitu banyak orang yang menolak untuk mengenal Tuhan lebih dalam? Dengan mereka berkata, saya tidak perlu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Asal saya cukup beribadah seminggu sekali, saya sehat, saya diberkati, cukup. Nah Bapak Ibu, sebenarnya jika ditelusuri, orang yang memiliki pemikiran demikian pasti ada yang salah di dalam pola pemikirannya. Entahkah dia pernah dikecewakan, tidak percaya dengan pendeta, tidak percaya dengan hamba Tuhan, tidak percaya dengan pemimpin, tidak percaya dengan sesama orang Kristen, atau banyak penyebab lainnya sehingga ia berpikir, orang Kristen sama saja. Betapa sayangnya jika hubungan yang erat dengan Tuhan itu akan terhalang oleh pemikiran-pemikiran yang salah seperti ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah pikiran kita sudah tertuju kepada Kristus? Ataukah kita sedang hidup dalam pemikiran yang negatif sehingga kita menjadi pribadi yang sulit dinasehati, bahkan sulit menerima kebenaran? Adakah hari-hari ini kita menjalani sesuatu yang kita anggap benar, sedangkan banyak orang telah mengingatkan kita bahwa kita sudah jauh menyimpang dari kebenaran? Jika ada di antara kita yang mengalami salah satu ciri-ciri yang
baru saja saya sebut tadi, maka pagi hari ini ada berita gembira bagi kita semua. Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin membebaskan kita dari benteng keangkuhan yang menawan pikiran kita. Tuhan memberi kita kuasa untuk merubuhkan benteng itu dan menaklukkan pikiran kita sehingga kita taat kepada Kristus. Dan Tuhan juga sudah menyediakan senjata rohani. Mari kita pakai, ya. Senjata yang Tuhan telah siapkan itu untuk melindungi pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu persis apa yang sedang kita pikirkan. Karena itu mari kita menaklukkan pikiran kita untuk tunduk kepada Tuhan. Mari kita belajar bersikap tegas, berani berkata tidak untuk setiap benih dosa yang mencoba masuk di dalam pikiran kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita mau membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif dan belajar memikirkan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, yang baik, seperti yang tercatat dalam firman Tuhan. Sehingga bukan lagi keangkuhan atau kesombongan yang menguasai pikiran kita, melainkan damai sejahtera dari Tuhan. Jika pikiran kita adalah medan perang, mari kita buktikan melalui perkataan dan perbuatan kita. Biarlah semua menunjukkan bahwa kita adalah pemenang yang berhasil menaklukkan pikiran untuk tunduk kepada Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjaga pikiran kami dan menaklukkan pikiran kami untuk taat dan tunduk hanya kepada Engkau. Tuhan, tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan kami mau menaklukkan pikiran kami untuk tunduk dan tertuju hanya kepada Engkau, supaya apa yang kami pikirkan itu menyenangkan Tuhan, sehingga itu keluar lewat perkataan dan perbuatan kami yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, tuntun dan berkati setiap kami jemaat-Mu, biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.